Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dengan tema identitas nasional. Langsung aja ke videonya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Di dunia ini, masih ada bangsa yang belum bernegara. Demikian pula orang-orang yang telah bernegara, yang pada mulanya berasal dari banyak bangsa, dapat menyatakan dirinya di suatu bangsa atau di suatu negara. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa atau negara tersebut dengan bangsa lainnya. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara tersebut juga merupakan identitas dari negara itu. Identitas-identitas telah disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa tersebut, layaknya seperti bangsa Indonesia. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu identitas. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik itu kesamaan budaya, agama, fisik, dan keinginan, ataupun cita-cita. Dalam suatu bangsa dan negara, bisa kita simpulkan identitas nasional itu adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang berguna untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan berbagai ciri khas. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengerti dan mengetahui apa itu pengertian dari identitas nasional, kita juga harus tahu apa itu faktor pembentuk dari identitas nasional. Nah, pada kesempatan dan video kali ini, kita akan membahas tentang 6 faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Kemudian, kita akan membahas faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia merupakan negara atau bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari situ lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian kita akan membahas tentang faktor objektif. Pada faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara, yang hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Baik teman-teman, ketika kita sudah tahu 3 faktor sebelumnya, kali ini kita juga akan membahas 3 faktor lainnya. Yang pertama ada faktor rekreatif. Faktor rekreatif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing seperti Belanda dan juga Jepang.
Hal ini mewujudkan memori bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itulah kenapa faktor rekreatif ini timbul. Kemudian kita akan membahas tentang faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti contohnya lahirnya angkatan bersenjata yang lahir karena adanya kemajuan komunikasi dan teknologi di Indonesia. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya itu tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa birokrasi yang tumbuh dari sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia akan masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Nah, teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi atau sosiologi. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Mereka yang tergabung dalam cultural unity merupakan persekutuan yang mayoritas atau minoritas dan berada di satu negara atau di banyak negara. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat akskriptif atau sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah atau bawaan, primer, dan etnik. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya, setia pada sukunya, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan bahasa, walaupun dia sudah jauh dari daerah asalnya atau dari negara asalnya. Identitas demikian pula dapat disebut dengan identitas primordial. Baik teman-teman, ketika kita sudah membahas tentang cultural unity, kita akan membahas tentang political unity atau identitas kebangsaan. Identitas political unity adalah merujuk pada bangsa dan dalam pengertian politik, yaitu hubungan bangsa dan negara. Pasti kita ketahui bahwa suatu masyarakat di dalam suatu daerah atau negara pasti taat dan tunduk kepada kedaulatan negaranya dan kepada kekuasaan-kekuasaan tertinggi atau hukum-hukum tertinggi di dalam negaranya. Bangsa dalam arti politik yaitu adalah bangsa yang sudah memiliki negara, yaitu contohnya bangsa Indonesia, bangsa Jerman, dan lain sebagainya. Itulah hal tentang political unity. Nah, sekarang teman-teman, kita juga akan membahas tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional Indonesia berfungsi untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang berarti yang pengertian harfiahnya yaitu ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga dapat membedakan dengan yang lain. Selanjutnya, kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan.
Baik, teman-teman, ketika kita sudah tahu apa itu pengertian dari identitas nasional Indonesia, kita juga harus tahu apa itu faktor pembentuk identitas bersama. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas yang menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa yaitu ada primordial, sakral, tokoh-tokoh atau para pejuang seperti pahlawan-pahlawan kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan di suatu negara tersebut. Tidak hanya mengetahui tentang apa faktor pembentuk identitas nasional, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus tahu apa sih contoh-contoh dari identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu sang merah putih, seperti gambar di samping. Kemudian ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat ada dasar negara, itu Pancasila, yang terdiri atas 5 sila. Kemudian yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan akan rakyat. Kemudian yang kedelapan ada konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesembilan ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa kebudayaan daerah di Indonesia sangat beragam dan berbagai jenis, serta memiliki ciri-ciri khas yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita tetap harus menjaga budaya daerah kita, supaya identitas nasional Indonesia tetap melekat pada diri kita. Kita juga tetap harus menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap sama, tetap satu juga. Oke, teman-teman yang menonton, pada kali ini kami melampirkan tentang gambar identitas nasional Indonesia, seperti ada gambar bendera merah putih, ada wayang, bunga Rafflesia Arnoldi, kemudian ada suku-suku yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video singkat tentang pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan mengenai identitas nasional. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang membuat sakit hati para penonton. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.